Halo semuanya, saham BBNI semenjak awal tahun ini harganya udah naik lumayan tinggi sampai 35%. Terus selama setahun terakhir harganya udah naik sampai hampir 80%. Dan buat kalian yang belinya di masa Covid, mungkin sekarang kalian udah dapet bagger. Nah sekarang kita bakal lihat ya, gimana fundamentalnya BBNI. Dan kalau di harga sekarang di 9 ribuan, ini saham BBNI masih bagus buat beli, buat investasi atau udah enggak. Kayak biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat dulu fundamentalnya BBNI. BBNI ini bank yang paling banyak nyalurin pinjaman itu ke segmen korporasi. Kita lihat di sini, pinjaman ke segmen korporasi itu mencakup sampai setengah dari total kreditnya BBNI. Selebihnya mereka juga nyalurin kredit ke consumer, terus usaha kecil dan menengah, terus yang paling sedikit itu kredit ke anak usaha. Selama 10 tahun terakhir, BBNI ini konsisten banget numbuhin operating income-nya dari cuma 20,7 triliun di tahun 2011 jadi 55,8 triliun di tahun 2021. Sempat turun di tahun 2020 karena faktor COVID-19, plus juga BBNI ini harus ngelepas BNI Syariah yang merger ngebentuk Bank Syariah Indonesia. Jadi karena income-nya BNI Syariah ini udah nggak masuk hitungan lagi, makanya income dari BBNI ini jadinya turun. Terus untuk net profit ini juga masih terus tumbuh, tapi cuma rata-rata 6% per tahun. Dan itu juga sama ya, karena pengaruh COVID-19 sama BNI Syariah. Nah tapi kalau kita lihat di sini ya, sampai tahun 2019 sebenarnya BBNI ini bisa tumbuh dengan rata-rata growth-nya itu 12% per tahun. Jadi ini growth rate yang bagus buat BBNI. Nah tapi kedepannya dengan BBNI ini udah jadi bank raksasa, tentunya growth-nya kedepannya bakalan melambat. Jadi udah agak susah untuk BBNI kedepannya untuk tumbuh 12% per tahun. Nah terus secara profitability, BBNI ini punya net interest margin itu 4,7% sama return on equity 15%. Untuk ROE ini termasuk bagus, tapi untuk NIM ini agak kurang tinggi ya. Masih di bawah bank-bank kayak BBCA sama BMRI yang ada di atas 5%. Tapi ini wajar ya, karena BBNI itu kan tadi udah kita lihat ya, dia itu banyak nyalurin kredit itu ke segmen korporasi. Yang mana segmen korporasi itu segmen yang bunga kreditnya itu kecil karena dia punya resiko kredit macetnya yang kecil. Terus untuk efisiensi bunga ini bagus banget untuk BBNI dengan cost of fund cuma 1,4% sama rasio casanya bisa ada di 69%. Ini pertanda bagus, artinya BBNI bisa neken pengeluaran bunga yang mesti mereka bayar ke nasabah yang punya rekening tabungan, giro atau deposito di Bank BNI. Terus non-performing loan atau NPL ini 3,2%, ini bagus ya selama di bawah 4%. Terus loan to deposit rasionya ada di 90% yang artinya mereka ini lagi berusaha buat ngedorong pertumbuhan kredit. Terus capital adequacy ratio ini harusnya minimal 17% dan BBNI ini ada di 18%, jadi ini cukup oke. Terakhir untuk cost to income ratio itu ada di 40%, ini juga cukup oke dan ini lebih bagus dari bank besar kayak BBRI sama BMRI. Nah terus kedepannya gimana nih buat BBNI? Nah jadi dengan suku bunga yang dinaikin ke angka 4,25% ini tentunya bakalan jadi katalis yang negatif buat BBNI. Kenapa kayak gitu? Karena itu bisa naikin bunga tabungan sama depositonya BBNI yang tentunya bakalan ngebuat beban bunganya BBNI ini kedepannya bisa naik. Nah tapi sisi positifnya BBNI ini dengan dia itu kemarin akuisisi Bank Mayora yang nantinya bakalan jadi perpanjangan tangan BBNI untuk fokus ke pinjaman segmen mikro. Ini bisa bantu BBNI untuk numbuhin pendapatan bunga. Kenapa? Karena segmen mikro itu punya bunga pinjaman yang tinggi. Plus juga digitalisasi yang coba dikembangin sama BBNI, ini harapannya bisa ngebuat makin banyak terjadi transaksi di ekosistem digitalnya BBNI, dan itu bisa numbuhin pendapatan non-bunga, terutama untuk pendapatan transaction fee. Terus juga perlu kita ingat ya, kalau BBNI ini setelah ngelepas BNI Syariah yang merger jadi Bank Syariah Indonesia atau BRIS, dia ini masih pegang saham BRIS 25% kepemilikan. Nah jadi kalau BRIS ini ke depannya bisa tumbuh, net profitnya tumbuh, dividennya juga bisa tumbuh, ini tentunya juga bisa numbuhin keuntungan investasi buat BBNI baik dari segi capital gain maupun dari dividen. Nah sekarang kita bakal cari tahu ya berapa harga wajarnya BBNI sama di harga yang sekarang ini apakah BBNI masih worth it buat investasi jangka panjang. Di sini kita lihat ya, ini price to earning 11,4 kali sama price to book value-nya 1,33 kali. Dan sebenarnya ini kelihatan murah. Tapi price to earning sama price to book value ini juga tergantung dari growth. Kalau PE-nya 11 kali tapi kedepannya net profit-nya bisa tumbuh 11% per tahun ya artinya sahamnya murah. Tapi kalau kedepannya mungkin growth net profit-nya itu cuma 0% atau bahkan turun net profit-nya, ya price to earning 11 kali ini tentunya udah kemahalan.
Nah, supaya tahu berapa sih harga wajar buat BBNI, kita bakalan pakai discounted dividend model, di mana kita bakal hitung harga wajarnya itu berdasarkan berapa dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat dari BBNI di masa depan. Nah, supaya kita bisa tahu berapa dividen sama capital gain dari saham BBNI, kita perlu buat asumsi berapa growth atau pertumbuhan dari EPS-nya BBNI buat kedepannya, berapa kira-kira price to earning-nya BBNI di tahun ke-10 nanti dengan anggapan kita mau invest di BBNI sampai 10 tahun ke depan, terus juga berapa return yang kita mau dari saham BBNI buat kedepannya. Nah, yang pertama kita asumsiin growth. BBNI ini punya potensi growth dari transformasi digital sama dari akuisisi Bank Mayora. Tapi dengan BBNI ini udah jadi bank raksasa, kedepannya udah agak susah ya buat tumbuh dengan growth rate yang tinggi. Tadi udah kita lihat rata-rata growth-nya itu di kisaran 10-12% per tahun. Nah, kedepannya tentunya bakalan lebih lambat dari itu. So, untuk growth, kita asumsiin aja 4, 7, sama 10% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Jadi di asumsi high case, kita masih yakin kalau growth-nya itu masih bisa dijaga di kisaran 10% per tahun. Next, price to earning di tahun ke-10. PE ini biasanya tergantung dari growth, dan BBNI ini bank yang growth-nya mungkin udah nggak gede. Jadi PE di kisaran 10-15 kali ini menurut gua cukup ya buat BBNI. Dan kita lihat di sini rata-rata price to earning-nya BBNI selama 10 tahun terakhir itu ada di 12,9 kali, atau kita buatin 13 kali. Nah, 13 kali ini kita taruh aja ya di asumsi tengah. Untuk low kita pakai asumsi 11 kali dan high-nya 15 kali. Terus untuk dividen payout ratio, BBNI biasanya bagiin 25% dari profitnya untuk jadi dividen buat investor. So, kita pakai aja 25% asumsi dividen payout ratio. Terakhir, untuk return on investment atau return yang kita mau dari saham BBNI, kita mau return 13% per tahun dari BBNI supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Oke, jadi BBNI per video ini dibuat ada di harga 9.000. Dan kita lihat harga wajarnya, untuk low case itu harga wajarnya ada di 5.000, middle case ada di 7.400, dan high case itu ada di 10.700. So, kalau kalian percaya ya, growth 12% per tahun masih bisa dicapai sama BBNI, berarti di harga sekarang di 9.000 ini BBNI masih under value. Kalau menurut gua, skenario middle case itu yang paling mungkin buat BBNI ke depannya. So, kalau perkiraan gua, harga wajarnya BBNI itu ada di sekitaran skenario middle case di 7.400-an. Tapi karena gue mau ada margin of safety, gue mungkin bakalan pertimbangin buat buy BBNI itu di kisaran range harga di 6.500 sampai mungkin 7.200-an kalau untuk tujuan invest jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih tentang saham BBNI? Kalau kalian punya pandangan lain soal saham BBNI, boleh banget kalian share di kolom komentar. Oke, itu dia ya saham BBNI. Kalau kalian suka sama pembahasannya, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli, ini cuma analisa aja dan keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.